Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyil karim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadirin kaumul muslimin jamaah Jum'ah yarhamukumullah. Sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas perkenannya kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat kali ini, yang semoga saja dari Jumat ke Jumat menjadi kafarat, menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang kita lakukan sejumat yang lalu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan alam baginda Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sehingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ajarannya sehingga dunia berakhir nanti. Hadirin kaumul muslimin jamaah Jum'ah yarhamukumullah. Saya selaku khatibul Jum'ah mengajak, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Hadirin kaumul muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 44 tadi yang saya baca, bahwasanya telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Itu Allah yang berfirman, bukan kata-kata saya, bukan kata-kata manusia, tapi adalah wahyu Allah. Dan Allah sudah mendesain sedemikian rupa, grand design yang luar biasa. Kapan dunia ini mengalami kemunduran, kapan dunia ini mengalami kehancuran, kapan dunia ini tegak dengan berbagai macam gedung pencakar langitnya, kita sudah saksikan bersama. Dan ini adalah abad di era milenium, abad ke-20 ini menginjak di tahun 2022 yang akan datang secara miladia. Tetapi tentunya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj dan Rasulullah diperlihatkan bagaimana penduduk dunia, bagaimana penduduk surga, begitu pula bagaimana penduduk neraka. Gambarannya adalah ketika beliau diperlihatkan dengan seorang nenek-nenek yang sudah tua
dan bungkuk-bungkuk. Lantas Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, konon apa gerangan yang Allah perlihatkan dengan seorang nenek yang sudah tua renta?" Ternyata itu gambaran seutuhnya bagaimana bahwa kala itu dunia pun sudah rusak. Sudah rusak karena memang dirusak oleh tangan-tangan jahil manusia. Apalagi sekarang sudah hampir 15 abad dari perjalanan manakala Rasulullah SAW sudah tiada. Ini artinya bahwa bagaimana tatanan kehidupan yang sudah begitu dibangun sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa, dengan cara, dengan arsitek yang luar biasa, dengan arsitektur yang modern dan sebagainya. Bagaimana gedung-gedung pencakar langit di tanah Arab sana, kita sudah bisa menyaksikannya lewat tayangan-tayangan video YouTube dan sebagainya. Ini jelas bahwa gambaran kemakmuran kehidupan manusia, tetapi dibalik itu keropos secara iman. Kenapa? Al-imanu yajidu wa yankusu. Bahwa keimanan itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Berkurang saat mana kita tidak tahu arah dan langkah. Berkurang karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita amantu billah, berimanlah kepada Allah, wa malaikati, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dengan juga kepada rasul-rasulnya, wa yaumil akhiri, dan hari kemudian. Dan kita juga beriman kepada takdir Allah, takdir baik atau buruknya seseorang manakala orang itu saat meninggalnya, apakah dia dalam keadaan husnul khatimah ataupun dalam keadaan su'ul khatimah. Lantas ayat itu, fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, Allah akan perlihatkan akibat ulah tangan manusia itu. La'allahum yarji'un, dan hanya kepadakulah tempat kembalimu, begitu kata Allah. Jadi kita akan bekal apa, akan bawa apa untuk hidup kita nanti yang selama-lamanya, manakala dunia ini akan dihancur leburkan. Ingat bahwa banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa dunia ini akan hancur. As-sa'ah, itulah kiamat. Al-qiyamah, itulah kiamat. Al-qariyah, Az-zalzalah, itulah kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang menerangkan tentang kehancuran muka bumi dan seisinya. Cuma kita tidak tahu kapan itu akan dihancurkan. Bahwa dunia ini dihancurkan manakala penduduk dunia sudah tidak ada lagi yang mampu mendirikan sholat, yang mampu mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan. Jadi penduduk dunia sudah tidak ada lagi yang beriman, baru Allah akan mengazabnya, baru Allah akan menghancurkannya. Ingat bahwa akan ada malaikat yang meniup sangkala, dan memekakan telinga. Kalau ingat kiamat, ya baca saja surat Al-Qariyah. Al-Qariyah, hari kiamat. Wa ma adraka mal qariyah, apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, bahwa pada saat itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebangan. Jadi sudah dihancur leburkan, sudah kesana kemari. Lautan melimpas ke daratan, gunung-gunung dihancur leburkan. Jadi sudah tidak ada lagi pasak bumi. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah, Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan. Agar dunia ini tetap tegak, agar dunia ini masih tetap kita bisa huni, maka perlu adanya pemeliharaan lingkungan hidup yang lebih baik dengan cara memasang atau menanam pohon-pohon yang melindungi dari adanya erosi, dari adanya longsor, banjir. Katakanlah sungai Cikapundung yang
ada di kota Bandung ini dulu konon kabarnya airnya jernih, ikannya sampai bisa kelihatan. Kalau sekarang ya sudahlah, lebarnya berkurang, airnya juga sudah tidak jernih lagi, ya sudah banyak bangunan di sana sini. Jadi jangan disalahkan kalau itu adalah memang ulah kita juga. Bagaimana mengatur? Ya kalau syukurlah kalau kita punya program secara nasional di BBWS itu Citarum harum, ya mari penduduk Bandung karena terlewati juga, ya kita juga harus memeliharanya. Bagaimana program Kota Bandung dengan Kang Pismannya, ya kita jalankan bersama, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Itu adalah untuk kita juga, untuk kesejahteraan hidup kita juga ke depan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, jelas bahwa sekalipun kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Iya, tapi bagaimana urusan dunia itu juga dengan aturan-aturan yang baik, tatanan-tatanan kehidupan yang tidak dirusak, baik secara fisik, mental, moral. Atau kadang-kadang memang tidak bisa dihancurkan secara fisik, mentalnya dihancurkan. Ini juga kan kadang-kadang bisa berubah tatanan kehidupan sehingga hancur lebur dan berantakan. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetap jaga, tetap kita pelihara sebagai penduduk Kota Bandung yang kita cintai. Ya mudah-mudahan sekalipun kita sudah kehilangan pemimpin kita, Bang Odet yang kita cintai sebagai wali kota, dia seminggu yang lalu, ya kita juga terhenyak dan begitu indah beliau. Dia 2 minggu yang lalu ya beliau meninggalkan kita semua dalam keadaan sedang melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan akan mengisi khutbah di salah satu masjid di tempat Jalan Sancang itu ya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kita pun ya inginnya meninggal kita dalam keadaan sedang baiklah, sedang dalam keadaan husnul khotimah. Ya tidak sedikit orang yang meninggal dalam keadaan sedang tidak baik. Ya kita manusia biasa, kadang juga terbujuk, terayu, tergoda. Ya hanya keimanan yang kuatlah sebagai bekal yang terbaik bagi kita, yaitu jadidu imanakum bitaqwa, bekali dirimu dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tentunya tetap senantiasa konsisten menjalankan ibadah perintah sholat yang 5 waktu. Kalau sholat saja sudah kita lalai, apalagi yang lainnya. Maka ini adalah bentuk kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang beriman dan bertakwa adalah menjalankan perintah Allah, sholat yang 5 waktu yang paling pokok, yang utama. Awalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali nanti akan dipertanyakan di hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat saluha sa'iruhu amalihi. Barang siapa yang baik sholatnya, maka akan baiklah seluruh amalnya. Fa in fasadat fasada sa'iruhu amali. Barang siapa yang jelek sholatnya, buruk sholatnya, maka akan buruklah, jeleklah seluruh amalnya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa menjalankan perintah Allah karena adalah kewajiban. Wajib itu bila dilakukan, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Untuk itu mudah-mudahan kita semua tetap senantiasa menjaga, memelihara sholat-sholat kita agar kita tetap senantiasa menjadi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam tema tadi tentang bagaimana kerusakan di muka bumi, sungguh Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Maka dari itu, supaya Allah senang, Allah menyukai kita, mari kita tetap senantiasa jaga dan pelihara alam lingkungan sekitar kita. Ya, tentunya juga paling tidak di halaman rumah kita, karena kebersihan pangkal kesehatan. An-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah bagian dari keimanan kita. Maka tentunya tetap menjaga, memelihara diri dan juga memelihara lingkungan, mudah-mudahan terjauhkan dari siksa azab api neraka, terjauhkan dari malapetaka dan bencana. Dan sungguh Allah juga tidak akan menghancurkan terlebih dahulu bila mana kita termasuk manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, yang mengikuti ajaran perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita berharap, mari kita berdoa agar apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati wa tubu ilaih. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna kama rabbayana shighara. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat-Mu di saat kami sedang melaksanakan titah dan amanah dari-Mu ya Allah. Di hari yang mulia ini kami tengadahkan, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap titah dan amanah dari-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa melaksanakan dengan kesungguhan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Ya Rabbana, sekalipun kami masih banyak melakukan perbuatan dosa, noda dan tersalah, tetapi kami yakin Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima maaf. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, ampunilah segala dosa dan kehilapan kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa dan kehilapan guru-guru kami dan para pemimpin kami, para pemimpin negeri ini. Jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur, negeri yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, yang penuh limpahan barakah hidayah, serta berada dalam lindungan dan ampunan-Mu. Ya Rabbana, kabulkan segenap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.